Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hipotesis proporsi. Kelompok 5 beranggotakan Muhammad Septian Abdul Asrofil, Muhammad Rizan, dan Aji Triatmojo. Pembagian uji hipotesis proporsi dibagi menjadi dua. Yang pertama uji hipotesis 1 proporsi, dan yang kedua uji hipotesis 2 proporsi. Uji hipotesis 1 proporsi. Uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Contohnya seorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilu mendatang. Pada bab ini kita akan membahas masalah pengujian hipotesis proporsi. Kita akan menguji hipotesis H0 bahwa P sama dengan P0. Hipotesis alternatifnya dapat berupa alternatif yang bersifat satu arah dan dua arah. P kurang dari P0, lebih dari P0, atau tidak sama dengan P0. Untuk bentuk kurvanya berdasarkan arah dan bentuk formasinya pada penggunaan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji satu arah pihak kiri. Jadi daerah penolakannya H0 itu ada di sebelah kiri, dan daerah penerimaannya ada di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya untuk satu arah pihak kanan. Lalu untuk uji dua arah, jadi ada dua batas, daerah penolakannya H0 ada di kanan dan ada di kiri. Untuk penerimaannya ada di tengah. Uji proporsi satu pihak dan proporsi dua pihak. Yang pertama uji proporsi satu pihak. Untuk langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Menentukan H0, yaitu H0 P sama dengan P0. Untuk H1-nya, untuk alternatifnya ada P kurang dari P0 atau P lebih dari P0. Lalu menentukan taraf signifikasi alfa, menentukan daerah kritis atau critical region, Z kurang dari Z alfa bila hipotesisnya alternatifnya P kurang dari P0. Jadi untuk kurang lebih atau lebih dari ini menyesuaikan dari H1-nya. Apabila H1-nya kurang dari, maka daerah kritisnya juga kurang dari. Seperti itu. Untuk rumusnya, Z sama dengan proporsi minus P0 per akar P0 1 min P0 per N. Untuk keterangannya, P ini proporsi sukses dari sampel, rumusnya X per N. X itu jumlah sukses, N ukuran sampel. Lalu yang terakhir menentukan yang singular. Tol H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik, dan terima H0 bila Z jatuh dalam wilayah penerimaan. Jadi maksudnya itu ketika hasil penyelesaiannya itu kan Z. Nah, Z itu kita masukkan ke daerah kritis ini. Apabila hasilnya Z itu memenuhi, maka H0 akan ditolak dan pernyataan akan benar. Begitu juga sebaliknya, jika Z-nya tidak memenuhi, maka H0 diterima dan pernyataan salah. Contoh soal, suatu obat penenang ketugaan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata Assalamualaikum. 0,05. Bulan. Enggak pakai. Yang gede. Jawabannya H0 sama H0 P sama dengan 0,6. 0,6 ini P0. Jadi dapatkan dari 60%, 60/100 hasilnya 0,6. Lalu H1 P lebih besar 0,6. 0,6 juga P0, lalu alfanya dari ini taraf nyata 0,05. Lalu wilayah kritik Z lebih besar
1,645. Ini dicari dari, dilihat di tabel, jadi nilai Z alfa 0,05 itu ditemukan 1,645. Untuk tandanya juga lebih dari, mengikuti dari S1. Lalu untuk perhitungan 70, X sama dengan 70, dan 100 ini dari obat baru ini yang efektif 70%. Lalu P0-nya 0,6. Lalu kita menggunakan rumus yang tadi, proporsi 70/100 atau X per N, lalu minus P0, P0-nya 0,6, per akar P0 0,6, 1 min P0 0,4 per 100 N. Hasilnya 2,04. Nah, 2,04 Mohon maaf, apakah terputus dari Mas Irzannya? Sepertinya terputus ya koneksinya. Mungkin rekannya Mas Aci bisa menghubungi. Lagi kendala sinyal, Bu. Tunggu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Maaf Bu, wifi saya agak trouble Bu. Oh ya, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Tadi sampai mana Bu ya? Sampai contoh yang satu sampel kalau nggak salah. Yang obat ini ya? Iya, benar. Oke, saya ulang yang untuk penyelesaiannya. H0-nya 0,6, H0 P sama dengan 0,6, 0,6 didapat dari 60% efektif, lalu H1 P lebih besar 0,6, ini juga P0, lalu alfanya menggunakan taraf nyata ini 0,65, lalu untuk wilayah kritik, ini mencarinya, kita lihat di tabel, nilai Z alfa 0,05, maka didapatkan 1,645. Dan untuk lebih darinya ini juga mengikuti dari H1, lebih besar lebih dari 1,65. Lalu perhitungannya
X sama dengan 70, N sama dengan 100, ini dari 70% efektif. Lalu P0-nya 0,6, dimasukkan rumus yang tadi. P proporsi rumusnya X per N, jadi 70 per 100 minus P0 0,6 per akar P0 0,6, 1 min P0 0,4 per 100, hasilnya 2,04. Lalu hasilnya ini kita masukkan ke Z, jadi 2,04 lebih dari 1,45, maka memenuhi kan pernyataan benar, sehingga H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa obat baru lebih unggul dari obat sebelumnya. Lalu yang kedua, uji proporsi dua pihak. Yang pertama, menentukan H0, yaitu H0 P sama dengan P0. Menentukan H1, alternatifnya P tidak sama dengan P0. Menentukan taraf signifikansi alfa, menentukan daerah kritis. Ini untuk batasnya ada dua untuk dua pihak, jadi kurang dari dan lebih dari. Untuk Z, kurang dari Z alfa per 2, ini minus ya, karena kurang dari, dan Z lebih dari Z alfa per 2. Rumusnya tetap sama. Lalu untuk kesimpulan juga sama, tolak H0 jika Z jatuh dalam nilai kritik, dan terima H0 bila Z jatuh dalam nilai penerimaan. Contoh soal, hasil penelitian yang sudah dilakukan pada SDX dinyatakan bahwa 40% murid SD tersebut menderita cacingan. Pernyataan tersebut akan diuji dengan taraf signifikan 5%. Untuk itu diambil sampel sebanyak 250 murid SD dan dilakukan pemeriksaan dan diperoleh 39% diantaranya terinfeksi cacing. Apakah pernyataan tersebut benar? Jawabannya H0, P sama dengan 0,4, 0,4 ini P0 dapat dari 40% ini. Jadi penelitian awalnya itu H0. Lalu H1, P tidak sama dengan 0,4. Lalu alfanya 0,05 dapat dari 5%, 5 per 100. Karena diuji dua pihak, maka 0,05 dibagi 2, jadi 0,25. Lalu dicari di tabel nilai Z alfa 0,25, maka ditemukan 1,96. Untuk wilayah kritiknya, Z kurang dari minus 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Kita menggunakan rumus yang sama, proporsinya temukan 39% per 100, jadi 0,39, minus P0 0,4 per P0 0,4 dikali 0,6 per 250. Maka hasilnya minus 0,33. Nah, kita masukkan ke Z lebih dari 1,96, bahkan tidak memenuhi, sehingga H0 diterima, dan dapat dikatakan bahwa tidak benar pernyataan bahwa 40% murid SDX menderita cacingan. Ini untuk uji hipotesis proporsi bila banyaknya N itu sedikit, atau biasanya itu kurang dari 30. Maka bisa digunakan peluang binomial dengan rumus berikut. P sama dengan 2P, X kurang dari sama dengan X bila P sama dengan P0. Sama dengan 2, sigma X sama dengan 0, P, Xn P0 kurang dari sama dengan alpha. Atau P sama dengan 2P, X kurang dari sama dengan R bila P sama dengan P0. Jika X lebih dari NP0 dan H0 ditolak bila min P kurang dari sama dengan alpha. Untuk mencari nilai peluang binomialnya dapat menggunakan tabel. Selanjutnya, uji hipotesis dua proporsi. Sering kita berhadapan dengan masalah yang mengharuskan kita menguji hipotesis 0 bahwa dua proporsi adalah sama. H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P. Dari hipotesis 0 tersebut, kita bisa menentukan hipotesis alternatifnya. H1,
P1 lebih dari P2, H1 P1 kurang dari P2, dan P1 tidak sama dengan P2. Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis proporsi dua proporsi adalah sebagai berikut, atau rumusnya. Sama dengan proporsi 1 minus proporsi 2 per akar proporsi gabungan dikali Q. Q itu proporsi gabungan gagal, buka kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Untuk keterangannya, P1 proporsi keberhasilan populasi 1, P2 untuk keberhasilan populasi 2, untuk proporsi keberhasilan gabungan kedua populasi, rumusnya X1 plus X2 per N1 plus N2. Q ini proporsi gagal gabungan kedua populasi, rumusnya 1 minus proporsi gabungan. X1 dan X2 itu jumlah keberhasilan masing-masing populasi. N1, N2 jumlah atau ukuran masing-masing populasi. Untuk rumusnya proporsi populasi 1 dan 2 itu X per N. Selanjutnya ada 3 cara untuk pengujian hipotesis proporsi 2 proporsi, yaitu sebagai berikut. Untuk 2 proporsi ini ada 3 cara. Kalau yang pertama tadi cuma 2 cara. Jadi untuk yang 2 proporsi ada uji hipotesis 2 proporsi dengan pihak kanan, pihak kiri, dan 2 pihak. Selanjutnya, langkah-langkah uji hipotesis proporsi dua populasi dengan pihak kanan. Pertama, menentukan H0, yaitu H0 adalah P1 sama dengan P2. Yang kedua, menentukan H1. Alternatifnya adalah P1 lebih dari P2. Ketiga, menentukan taraf signifikansi alfa. Untuk wilayah kritiknya, untuk Z lebih dari Z alfa. Bila hipotesis alternatifnya P1 lebih dari P2. Untuk perhitungan menggunakan rumus Z sama dengan P1 dikurangi P2 dibagi akar dari PV kali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Menentukan keputusan tolak H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik dan terima H0 bila Z jatuh dalam wilayah penerimaan. Soal. Suatu pemungutan suara hendak dilakukan antara penduduk suatu kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna. Lokasi gedung yang akan dibangun terletak di dalam kota, sehingga penduduk yang tinggal di sekitar kota itu merasa bahwa rencana ini akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata antar proporsi penduduk kota dan penduduk sekitar kota itu menyetujui rencana tersebut, maka diambil suatu contoh acak. Bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk sekitar kota menyetujui rencana tersebut, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujuinya rencana tersebut lebih tinggi dari pada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut? Gunakan taraf nyata 0,025. Next. Misalkan P1 dan P2 menyatakan proporsi sesungguhnya penduduk kota dan penduduk sekitar kota yang menyetujuinya pembangunan gedung pertemuan serbaguna. 0-nya P1 sama dengan P2. Atau alternatifnya P1 lebih dari P2. Alfa sama dengan 0,025. Untuk wilayah kritiknya, Z lebih dari 1,96. Untuk rumusnya, dengan rumus Z sama dengan P1 dikurangi dengan P2 dibagi akar dari PV dikali dengan 1
1/N1 ditambah 1/N2 sama dengan Z 0,60 dikurangi 0,48 dibagi akar 0,51 0,49 dikali 1/200 ditambah 1/200, maka Z sama dengan 2,9. Keputusan bahwa tolak H0 dan kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih besar daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Langkah-langkah uji hipotesis proporsi dua populasi dengan pihak kiri. Menentukan H0, yaitu H0-nya adalah P1 sama dengan P2. Menentukan H1. H1 alternatifnya adalah P1 kurang dari P2. Menentukan syarat signifikansi alfa. Menentukan wilayah kritisnya untuk Z kurang dari negatif Z alfa. Bila hipotesisnya alternatifnya P1 kurang dari P2. Untuk perhitungannya menggunakan rumus yang sama. P dengan rumus Z menentukan kesimpulan tolak H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik dan terima H0 bila Z jatuh dalam wilayah penerimaan. Next. Dari sampel acak sebanyak 400 ibu rumah tangga yang dipilih oleh sebuah tim dari pemilik supermarket A memperlihatkan bahwa 20% ibu-ibu rumah tangga menyukai kopi bubuk merek N. Pihak pemasaran melakukan pemasangan iklan terhadap produksinya. Kemudian dilakukan dengan sampel acak sebesar 600 ibu rumah tangga dan memperlihatkan bahwa 22% ibu-ibu menyukai kopi bubuk merek N dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Apakah pemasangan iklan tersebut mampu meningkatkan proporsi ibu yang menyukai kopi merek N? Next. Jawab. Misalkan P1 dan P2 menyatakan proporsi sesungguhnya ibu-ibu yang menyukai kopi bubuk merek N sebelumnya dipasangkan iklan produk kopi merek N dan proporsi sesungguhnya ibu-ibu yang menyukai kopi bubuk merek N setelah dipasang iklan produk kopi merek N. H0-nya P1 sama dengan P2. Alternatifnya P1 kurang dari P2. Alfanya sama dengan 0,05. Wilayah kritiknya Z lebih dari min 1,645. Perhitungannya Z dengan rumus Z sama dengan 0,20 dikurangi 0,22 bagi akar 0,212 0,788 dikali dengan 1/400 ditambah 1/400, maka Z sama dengan 0,74. Keputusan H0 diterima dan pemasangan iklan atas produk kopi bubuk merek N dapat meningkatkan proporsi ibu-ibu rumah tangga untuk menyukai kopi merek N. Next. Karena perbedaan proporsi sebelum dan sesudah pemasangan iklan ternyata tidak signifikan untuk taraf alfa sama dengan 5%. Next. Langkah-langkah uji hipotesis proporsi dua populasi dengan pihak kiri. Menentukan H0 yaitu H0-nya adalah P1 sama dengan P2. Untuk H1-nya alternatifnya adalah P1 tidak sama dengan P2. Menentukan syarat signifikansi alfa. Menentukan wilayah kritik untuk Z kurang dari negatif Z alfa per 2. Dan untuk Z lebih dari Z alfa per 2. Untuk perhitungan menggunakan rumus. Dengan rumus Z sama dengan P1 dikurangi dengan P2 dibagi akar PV dikali dengan 1/N1 ditambah 1/N2. Untuk menentukan keputusan tolak H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik dan terima H0 bila Z jatuh dalam wilayah penerimaan. Next.
Suatu survei tentang majalah mengungkapkan bahwa majalah ekonomi dibaca oleh pembaca 45% dari seluruh pembaca laki-laki dan 46% pembaca perempuan. Manajer pemasaran majalah ingin membuktikan kebenaran survei tersebut dengan mengadakan penelitian terhadap pembaca di suatu kota. Jumlah responden laki-laki dipilih 150 orang dan yang membaca majalah sebanyak 60 orang mengaku membaca majalah ekonomi. Sedangkan 200 orang responden perempuan yang membaca majalah ekonomi adalah 95 orang. Dengan menggunakan uji hipotesis proporsi, apakah proporsi pembaca majalah tersebut sama dengan taraf signifikansi 0,05. Next. Misalkan P1 dan P2 menyatakan proporsi sesungguhnya untuk pembaca majalah ekonomi adalah laki-laki dan pembaca majalah adalah perempuan. Maka H0-nya P1 sama dengan P2. H alternatifnya P tidak sama dengan P2. Alpha sama dengan 0,05. Untuk wilayah kritiknya, untuk Z kurang dari negatif Z 0,025 dan untuk Z lebih dari Z 0,025 atau Z kurang dari 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Untuk perhitungannya dengan rumus Z sama dengan P1 dikurangi dengan P2 dibagi akar dari PQ dikali 1/N ditambah 1/N, yaitu 0,46 dikurangi 0,475 dibagi akar 0,47, 0,53 dikali dengan 1/150 ditambah 1/120, maka Z yaitu 0,27. Keputusan H0 diterima dan bahwa proporsi pembaca majalah ekonomi adalah laki-laki dan pembaca majalah ekonomi adalah perempuan sama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Ini kan tadi kelompok berapa ya? Yang presentasi kelompok 4 atau kelompok 5 ya? Kelompok 5. Kelompok 6 wajib bertanya ya. Silakan kelompok 6 untuk bertanya atau ada kelompok lain yang lebih dulu ingin menanyakan tentang materi hipotesis proporsi. Kelompok 6 ada Septalia, Nabila, dan Faik Farhan. Silakan kelompok 6 bertanya atau ada kelompok lain yang ingin bertanya terlebih dahulu.
Oke, silakan mengajukan pertanyaan. Untuk kelompok 6, ada Mbak Nabila, Mbak Septa, dan Mas Waik Farhan, ada semua. Silakan. Silakan bertanya. Ini nggak ada pertanyaan, apa sudah paham atau di awang-awang ya? Kok tidak ada suara sama sekali? Kasihan loh, tadi kelompoknya udah presentasi. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Nurul. Untuk hipotesis proporsi ini, pengambilan datanya itu datanya harus 2 atau harus ada perbandingan atau gimana? Tadi rada gak nyentol. Oke, silakan dijawab dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurul. Silakan dijawab kelompoknya Mas Irzan dan Mas Aji. Izin jawab Bu ya. Kalau untuk datanya itu memang harus ada perbandingan karena di sini kita membutuhkan P0 dan P1 dan P1 dan P2. Jadi ada baratnya ada penelitian di awal, lalu untuk membuktikan apakah penelitian itu benar, kita lakukan penelitian lagi. Jadi ada 2 penelitian seperti itu. Oh, iya, makasih. Dan Sama. Sorry belum saya unmute. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Diva. Ini tadi kan yang di hipotesis satu proporsi itu ada bila N banyaknya N sedikit bisa menggunakan peluang binomial. Nah, itu N sedikit itu maksimal berapa? Kurang lebih ya, Oke. untuk memakai rumus itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diva. Silakan kelompoknya Mas Aji atau Mas Irzan. Jawab Bu ya. Ya. Kalau mungkin setahu saya untuk bisa menggunakan rumus itu maksimal 30-an, kurang lebih 30-an. Oke. Kalau saya mau menambahkan, sebenarnya sedikit atau banyak itu relatif ya. Kalau kita mengacu pada tabel di buku Walpole, hanya sampai 20. Jumlah N-nya hanya sampai 20. Tapi kalaupun kita mau pakai rumus di Excel sama dengan binom dis itu, kita bisa memasukkan angka N berapapun. Cuman semakin besar N-nya, kita itu nilainya itu akan mendekati nilai distribusi normal. Jadi kalau N-nya udah di atas 20 sebenarnya, atau di atas 30 seperti yang dikatakan kelompok penyaji tadi, ya sudah lebih simpel jika kita menggunakan distribusi normal daripada distribusi binomial gitu. Dan jarang sekali ada penelitian yang menggunakan N yang kecil sekali, kayak di bawah 30 atau di bawah 20. Misal kalian mau pengen tahu berapa sih proporsi pemilih berapa sih proporsi pemilih
capres A di suatu kota, nggak mungkin kan kalian cuma ngambil sampel 20 atau 30, otomatis kalian pasti ngambil sampel tuh ratusan, mungkin sekitar 0,5% atau 1% dari penduduk kota tersebut. Jadi agak akan sulit digunakan jika kita si metode binomial. Akan lebih sering kita menggunakan distribusi normal. Seperti itu Mbak Diva. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu Rizka dan Irzan. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain, kelompok 6 yang wajib bertanya, belum bertanya. Oke, Saya dari perwakilan kelompok 6, Bu. oh ya, Mau silakan. tanya, yang uji hipotesis dua proporsi. Ini kan ada 3 jenis, yaitu yang pihak kanan, pihak kiri, sama yang dua pihak. Nah, itu bedanya apa ya? Terus kalau misal di soal itu, cara bedainnya ini pihak kanan dan pihak kiri, terus ini masuk dua pihak itu gimana? Terima kasih. Oke, silakan dijawab kelompok penyaji. Bisa minta waktu sebentar, Bu ya? Silakan, nggak apa-apa.
Oke, izin menjawab. Untuk yang pertama, hipotesis proporsi dengan pihak kanan. Itu yang membedakan kita menggunakan di H1, kita menggunakan lebih dari, jadi P1 lebih dari P2. Karena H1-nya lebih dari, maka di wilayah kritik Z-nya kita juga pakai lebih dari. Nah, untuk pihak kiri kita menggunakan kurang dari, juga sama seperti tadi. Wilayah kritiknya juga menyesuaikan dari H1-nya. Lalu untuk dua pihak, di sini kita memakai di H1, memakai P1 tidak sama dengan P2. Jadi di Z-nya kita ada dua batas, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk yang kurang dari, koefisiennya kita beri minus. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya masalah jadi sebenarnya masalah dua pihak, satu pihak kanan, satu pihak kiri itu sama aja kayak dua ekor, satu ekor kanan, satu ekor kiri. Di mana itu tidak hanya berlaku di hipotesis proporsi dua sampel, tapi juga berlaku di semua hipotesis, baik hipotesis rataan yang minggu lalu, satu sampel, dua sampel, hipotesis proporsi satu sampel, dua sampel yang dijelaskan minggu ini, dan hipotesis variasi satu sampel dan dua sampel yang akan dijelaskan minggu depan. Nah, perbedaannya itu ada di mana kalau di studi kasus atau di soal, kalian harus baca baik-baik soalnya. Kalau misalnya soalnya itu mengatakan bahwa ada kata-kata kurang dari atau kata-kata maksimal, maka hipotesisnya adalah H1-nya itu pakai yang one tail sisi kiri. Kalau misalnya ada kata-kata minimal atau lebih dari, maka kita pakai hipotesis one tail atau satu ekor yang sisi kanan. Nah, kalau tidak ada kata-kata apapun, tidak ada petunjuk apapun, maka bisa dipastikan dia hipotesis dua ekor kayak gitu. Jadi yang perlu kalian cermati itu kata-katanya. Nah, coba ada nggak contohnya dari slide-nya Mas Irzan yang satu ekor? Kalau nggak salah yang obat tadi ya. Kayaknya yang obat tadi deh. Nah, ini yang obat ya. Kita baca bareng ya. Suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap seorang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan obat baru itu lebih baik dari obat yang beredar sekarang? Nah, di sini ada kata-kata diduga hanya 60% efektif. Jadi maksimal 60%. Sorry, saya kebalik. Kalau ada kata-kata maksimal atau kurang dari, maka H0-nya adalah kurang dari sama dengan. Jadi H1-nya kebalikannya, lebih dari. Tapi kurang dari sama dengan itu sebenarnya nggak perlu kita tulis kurang darinya, cukup sama dengan aja. Makanya dugaannya itu hanya 60% efektif. Maksimal itu cuma 60%. Nah, kita mau membuktikan apakah benar H0-nya itu. Nah, alternatifnya adalah kebalikannya, yaitu lebih dari. Makanya di sini kita pakai one tail sisi kanan. Kayak gitu. Coba yang
contoh yang lain, Mas Irzan? Ini hasil penelitian yang sudah dilakukan pada SDX dinyatakan bahwa 40% murid SD tersebut menderita cacingan. Ini kan pernyataan tersebut akan diuji taraf signifikan 5% untuk diambil sampel sebanyak 250% murid SD dan dilakukan pemeriksaan dan diperoleh 39% diantaranya terinfeksi cacing. Apakah pernyataan tersebut benar? Nah, di sini kan nggak ada kata-kata kurang dari, lebih dari, atau maksimal atau minimal, nggak ada kata-kata itu. Makanya kenapa si H1-nya itu tidak sama dengan, dan akhirnya yang digunakan adalah to tail. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Gimana Mbak Nabila, apakah menjawab penjelasan dari saya atau dari Mas Irzan? Atau yang lain ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak Nabila? Apakah menjawab jawaban saya atau Mas Irzan? Sudah menjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup dari Mas Irzan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok penyaji maupun penanya yang sudah aktif di hari ini. Sebenarnya dari materinya sudah cukup jelas ya. Saya hanya akan menambahkan sedikit, nggak terlalu banyak.
karena dari materi yang ditampilkan tadi sudah cukup komprehensif. Saya izin share screen. Jadi minggu ini yang kita bahas adalah tentang hipotesis proporsi, baik yang satu sampel maupun dua sampel. Nah, kita asumsikan bahwa kita akan lebih sering menggunakan distribusi normal, bukan menggunakan distribusi binomial. Karena balik lagi, akan sangat jarang sekali kalian melakukan penelitian atau nantinya di dunia kerja, biasanya kan digunakan di quality control ya. Ketika kalian ketika kalian sampling untuk quality control, atau di dunia kerja nanti, atau kalian melakukan penelitian itu yang N-nya itu sedikit sekali, cuma 20 atau 30. Kenapa? Karena semakin sedikit N, semakin sedikit jumlah sampel itu semakin tidak bisa menggambarkan populasinya. Dan semakin banyak sampel, otomatis semakin menggambarkan populasi ya, walaupun ada batasan cost yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Nah, ini rumusnya untuk distribusi ini, mencari nilai Z-nya. Untuk yang satu sampel, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Irzan, apa itu P, topi, P0, Q0, itu sudah dijelaskan. Ini contoh soalnya yang tadi, obat-obat tadi. Sebenarnya kan mudahnya untuk mencari nilai probabilitas distribusi normalnya adalah, biasanya kan menggunakan tabel distribusi normal. Tapi di sini kalau kalian mau mencoba menggunakan rumus Excel juga bisa. Untuk 2 tail dan 1 tail sisi kiri, itu kalian gunakan ini rumusnya. Tapi untuk 1 tail sisi kanan, kalian pakai rumus ada 1 min-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil dari alfa, otomatis keputusannya adalah menolak H0 atau menerima H1. Ini rumus untuk yang 2 sampel. Sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mas Irzan dan Mas Aji tadi juga. Apa itu P topi, Q topi, per N1, per N2. Sudah dijelaskan juga. Ini contohnya, sama ini rumus ketika kalian ingin mudahnya mencari di Excel. Gitu. Dan ini tugas yang perlu kalian kerjakan, seperti biasa, silakan dikerjakan di kertas dan di foto atau di scan dan di-upload di e-learning. Maksimal pengumpulan adalah hari Minggu 6 Juni pukul 23.59. Sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, sekalian, kemarin tuh ada pertanyaan di grup Telegram yang mohon maaf belum terjawab ya. Bentar. Yang pertanyaan terkait uji T satu sampel di Excel. Nah, uji T satu sampel di Excel itu ternyata setelah saya coba-coba, nggak bisa pakai rumus yang saya tunjukkan kemarin. Kita bisanya menggunakan yang lain. Jadi caranya adalah seperti ini. Kan rumus T sendiri itu X bar min mu, mencari T uji itu adalah X bar min mu per dibagi sigma per akar N. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, yang caranya adalah, sebentar, gini aja deh. Biar agak jelas ya. Data D.
biar jelas ya rumusnya. Nah, nih, kan rumusnya itu X bar PUJ adalah X bar bin mu 0 S per akar N. Nah, kita cari dulu S-nya, ini ketemu kan? Akar N-nya ini karena ada N-nya 100, maka akar N-nya adalah SIRP count ini. Ayo. Nah, udahlah. Terus kita cari X bar-nya itu average aja. Dan mu 0-nya misal kita asumsikan 29,5. Asumsi aja. Apakah H0-nya adalah mu 0 sama dengan 29,5, H1-nya mu 0 tidak sama dengan 29,5. Dengan alfa 0,05. Pertama yang harus kita cari adalah TUJ-nya dulu. TUJ-nya adalah sama dengan rata-rata dikurangi mu 0 dibagi S-nya ini, tanda deviasinya, dan akar N-nya ini. Akhirnya ketemu TUJ-nya adalah 2,900088. Nah, kita cari T inverse. Nah, karena ini dua tail, karena H0-nya adalah sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan, maka kita pakai T2 tail. Probability-nya adalah alfanya, lalu degree of freedom-nya adalah 100 min 1, berarti 99. Nah, diketahui ternyata batasnya adalah 1,98, di mana 2,9000 ini lebih dari 1,98, berarti dia ada di sisi kanannya. Maka karena TUJ lebih besar dari T batas, maka H0 ditolak atau H1 yang diterima. Seperti itu. Jadi ternyata begini cara menguji uji T satu sampel di Excel. Semi manual sih, tapi seenggaknya kita udah ngitungnya pakai Excel. Itu sih. Apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Untuk tugasnya boleh pakai Excel juga, Bu, atau gimana? Boleh pakai Excel, tapi dituliskan ya rumus jelasnya di kertas, jangan ujuk-ujuk hasilnya ditolak, diterima. Oke, kalau sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan, silakan kelompok 6 mempersiapkan materi tentang uji hipotesis variansi, baik yang 1 sampel maupun 2 sampel. Gitu. Oh, kalau dari tugasnya apa ada pertanyaan? Dari tugas mengolah datanya? Mungkin ada yang belum jelas bagaimana cara mengolah data dengan SPSS dan Excel. Karena itu akan sangat berguna sekali ketika kalian mengerjakan tugas besar, UAS, dan juga tugas akhir atau skripsi. Jadi wajib banget untuk ditanyakan. Belum, Bu. Belum, Bu. Apa ada kesulitan dalam mengerjakan atau kayak ya udah sih gampang tinggal klik-klik aja?
Bu, yang hipotesis ini nggak pakai SPSS ya, Bu? Kalau yang proporsi enggak ada di SPSS. Jadi ya semi manual gitu ngitungnya di Excel yang tadi rumusnya ada di PPT saya. Oh iya, Bu. Makasih. Iya, nanti yang hipotesis variansi baru ada lagi kayaknya di Excel atau di SPSS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk keterlambatan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan terlambat, karena kalau terlambat, ya telat saya absennya. Jaga kesehatan dan jaga semangat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.